Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawora yang memiliki NIM 1200943 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pontianak semester 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab jawaban UAS dari mata kuliah ilmu komunikasi Islam. Yang pertama tentang ruang lingkup kajian ilmu komunikasi Islam. Ruang lingkup kajian komunikasi Islam itu ada 3. Yang paling mendasar itu ada 3. Yang pertama, komunikasi manusia dengan Allah. Yang kedua, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah komunikasi manusia dengan sesama. Nah, selanjutnya tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam menyampaikannya atau dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu disebut dengan komunikasi yang verbal. Sedangkan yang non-verbal itu kebalikan dari komunikasi verbal tersebut, yaitu tanpa kata-kata. Nah, komunikasi non-verbal ini pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan atau raut wajah atau menggelengkan kepala atau tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, sholat itu merupakan contoh dari komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam. Bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam yang pertama, komunikasi ilahiyah atau bentuk komunikasi dalam Islam, komunikasi manusia dengan Tuhannya. Bentuk komunikasi ini bersifat alami dan wujud dari adanya ruh kehidupan yang ditiupkan Allah kepada makhluknya. Selanjutnya, pola komunikasi dengan manusia pilihan atau dengan nabi dan manusia biasa. Nah, di antara media yang terpenting yang Allah persiapkan buat manusia untuk berkomunikasi dengannya ialah sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam dirinya sendiri. Terus juga ada komunikasi antar personal, yaitu komunikasi yang berlangsung antar 2 orang. Selanjutnya komunikasi kelompok, dan yang terakhir ialah komunikasi massa. Nah, selanjutnya ialah prinsip dasar komunikasi Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas. Karena ikhlas menurut istilah adalah kan kerja yang dilakukan oleh hati untuk mensucikan dirinya dari berbagai motif yang tidak benar. Dan ikhlas itu sesuatu yang tidak perlu disebutkan, ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka kita tidak perlu menyebutkannya. Selanjutnya ialah prinsip pahala dan dosa, karena memang pada dasarnya bahwa setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala atau dosa. Nah, selanjutnya prinsip kejujuran, prinsip kebersihan, prinsip berkata positif, terus prinsip paket ini ialah hati, lisan, dan perbuatan. Terus juga prinsip 2 telinga 1 mulut, terus prinsip pengawasan, prinsip selektivitas, prinsip saling mempengaruhi, prinsip keseimbangan berita atau keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip privasi. Nah, untuk jawaban yang terakhir ialah mengenai dari hasil dari menggunakan prinsip dan metode komunikasi Islam ialah dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut, kayak gitu. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.